Jadi seluruh usaha saya mencari kesembuhan dengan pengobatan alternatif itu berakhir di samping mesin Nipro. Kata cuci darah itu happy. Saya selalu datang dengan dulu ya awal-awal dengan pakaian yang keren, pakai kacamata hitam, celana pendek, pakai sepatu. Awal-awal cuci darah itu saya sudah tidak sedih lagi. Begitu cuci darah, saya sudah lega. Saya jalani dengan ikhlas. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Jadi waktu saya cuci darah pertama kali dirawat 3 hari di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Seperti biasa ya, kita semua mengalami cuci darah hari pertama 2 jam, 3 jam, dan 4 jam ini untuk observasi. Setelah itu, dokter memerintahkan saya cuci darah 2 kali sepekan. Tapi saya menolak. Saya menawar atas permintaan sendiri. Cuci darah cuma sekali dalam sepekan. Keren ya? Ya karena waktu itu saya masih kencingnya normal, masih gitu. Dan ini setiap pekan saya harus ke Samarinda. Hari Selasa saya berangkat, hari Jumat saya pulang, hari Sabtu saya cuci darah, Selasa berangkat lagi, Jumat pulang, dan seterusnya. Ingin memajukan usaha saya ini. Selain reboisasi dan reklamasi, saya ada sedikit tanah, bukit, kemudian landai di bawah. Lalu di bawah ini saya keruk, bikin danau. Berharap lahan ini nanti di Samarinda, pinggir ya, di daerah Palaran, di Kelurahan Bukuan. Berharap suatu hari ini menjadi tempat wisata pintar untuk anak-anak belajar mengenai agro, mengenai tanaman-tanaman. Lalu ada wisata air. Mimpi yang besar. Mimpi-mimpi itulah yang membuat kita sebagai pasien cuci darah punya semangat untuk hidup. Jadi kawan-kawan yang divonis pertama kali, ya boleh untuk cemas gimana nanti pekerjaan saya, gimana nanti masa depan saya, gimana membiayai anak saya. Itu manusiawi, tetapi jangan terlena oleh itu. Segera bangkit, karena Tuhan memberi kita ujian, sekaligus Tuhan akan sediakan jalan hidup untuk kita. Bagaimana saya menjalani cuci darah, pola makan saya seminggu sekali kok kuat, lalu bagaimana menjalani bisnis ini? Ya, saya lanjutkan setelah ini ya. Saya ambil minum dulu. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Oke, kita lanjutkan. Jadi awal cuci darah, kawan-kawan saya bilang, selamat ya, kamu memasuki hidup baru, sekarang sudah bebas, kamu nggak perlu lagi diet yang ketat seperti itu, makanmu sudah boleh bebas, nikmatilah. Saya tidak mau. 4 tahun saya menjalani konservatif dan pola makan yang teratur. Saya lanjutkan pada saat saya cuci darah. Pandangan yang 100% keliru adalah setelah cuci darah kita bebas makan apa saja. Itu keliru 100%. Jangan lakukan. Dan ini sering diucapkan oleh siapapun ya di ruang HD atau di pertemanan kita. Misal HB-nya rendah, makan yang banyak supaya HB-nya naik. Itu keliru dan bodoh. Bahkan HB-nya akan terus turun. Kenapa saya 12 tahun gagal ginjal dan 8 tahun cuci darah, HB-nya nggak pernah rendah. Nanti akan saya bagikan, tapi bukan yang makan banyak, itu nggak boleh.
Itu bodoh. Jangan lakukan. Jadi kalau saya ke Samarinda, kalau ditambang ini bercerita aja. Ditambang itu kalau di level manajemen itu mesnya wah, bagus, ya, makan kita standar hotel bintang 4 atau bintang 5. Semua disediakan. Pagi udah tertata sama seperti kayak di hotel lah. Piringnya, sendoknya udah rapi, lauknya apa saja. Di Samarinda ini udangnya juga luar biasa. Kepiting-kepitingnya itu luar biasa. Tapi saya selalu bilang sama istri ibu, Bu, saya cuma butuh 1 cangkir teh kalau pagi, 1 botol aqua, terus saya bawa ke site. Lalu makan sarapan saya cukup nasi 300 gram pagi, ya 1 ceplok kecil, 1 lauk, 1 sayur. Saya nggak mau yang aneh-aneh. Sediakan. Saya masih masuk ke site, ya, masih naik speedboat. Kadang saya harus pergi ke Tenggarong, jauh naik speedboat. Seru. Ditambang harus tergelincir-gelincir kalau musim hujan ya dengan mobil yang standar ditambang. Tapi saya bawa makan sendiri. Yang disediakan oleh ibu tuh dengan kotak tempat makan. 300 gram nasi. Sama seperti kalau kita ya nasi padang yang bukan yang dibungkus, kalau dibungkus banyak. Ya, kalau kita makan di situ 1 lauk dan 1 sayur. Pagi, siang, malam. Tambahannya buah. Jadi hampir sama dengan waktu perawatan konservatif. Cuma kalau perawatan konservatif kebutuhan protein saya 1 hari dengan berat badan sekitar 70, 80 lebih sedikit, itu 0,6 gram protein kali berat badan atau sekitar 40-50 gram sehari. Jadi kalau sudah cuci darah ya 100 gram lah, 100 gram lah, atau 80-100 gram untuk sehari cukup. Jadi kalau daging 100 gram itu kira-kira kan sekitar 16-20 gram protein. Ya, kalau 100 gram protein berarti ya berapa potong daging? Lumayan, cukup. Kadang-kadang kita yang berlebihan makan. Ya. Semua makanan, nasi, lauk dan sebagainya itu mengandung protein meskipun tidak banyak. Jadi harus dipertimbangkan. Kenapa? Kenapa proteinnya tetap dijaga? Kenapa makannya harus diatur? Kenapa kalau kepingin bakso nggak langsung makan bakso, Indomie ayam nggak langsung makan? Saya nggak pernah. Jadi kalau makan pagi, siang, sore, udah. Kalau ada bakso jam 3 saya nggak makan. Kalau saya ingin bakso, saya rencanakan. Saya besok ingin bakso, berarti makan siang saya bakso atau makan malam saya bakso. Bukan makan siang udah makan, terus makan bakso lagi. Tidak bisa. Makan pun saya tergolong yang nggak suka ngemil. Ya kalau ngemil pas pagi makan, pagi ada lauk, ada cemilan. Tapi nggak kemana-mana bawa toples, bawa itu ngemil. Saya ngemil cuma kalau cuci darah. Pas cuci darah itu untuk membuang ya killing time aja, membuang kebosanan 5 jam. Jadi pasien cuci darah pun makannya teratur. Jangan percaya harus makan banyak. Yang penting nanti bisa dicuci. Toh nanti akan dicuci juga. Itu konyol. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Saya bilang itu kan. Cuci darah itu hanya 5 jam kali 2 dalam seminggu, 10 jam. Seberapa bersih sih? Meskipun kibimu itu sampai 400. Hari-hari dari Senin ke Kamis, kalau yang hari Kamis sama Senin. Dari Senin ke Kamis itu, urium yang numpuk itu
Kan nggak dicuci, dia ada di dalam peredaran darahmu, dia menempel ke jaringan-jaringan tubuhmu. Baru dicuci nanti hari Kamis. Apakah yang menempel itu sepanjang dari Rabu, Selasa itu tercuci? Enggak. Itu akan menjadi masalah yang menumpuk di kemudian hari. Jadi jangan salah, pasien cuci darah itu, aku makan emping nggak apa-apa tuh, aku makan kacang nggak apa-apa tuh, aku makan ini nggak apa-apa tuh. Memang nggak apa-apa, reaksinya nggak langsung hari itu, tapi ini menumpuk. Itu kamu akan menyesal suatu hari. Banyak teman-teman saya yang makan sampai 6 kali sehari. Ada ini di grup ginjal. Nggak apa-apa om, mau makannya aja porsinya gede-gede dan sate. Saya kalau makan bindernya, waktu mau makan saya makan binder 2, pas makan saya makan binder 2, setelah selesai makan saya makan binder 2. Jadi makannya tuh dikepung semua sama binder. Selamat enggak? Enggak selamat. Pembuluh darahnya gampang rusak, pengapuran, ya, hancur, nggak bisa dibenahi. Di Jakarta nggak bisa, pergi ke sahabat saya ini dokter di Surabaya, dokter yang hebat, dokter Niko, nggak bisa juga bantuin itu, nggak bisa. Dia menghancurkan sendiri pembuluh darahnya, gatal-gatal, uremik, pruritus yang nggak ada obatnya, lewat. Jangan ngawur, jangan bilang makan banyak, yang penting besok cuci darah. Bisa dicuci, nggak bisa. Itu kalau kamu mau sehat. 12 tahun, saya 12 tahun nggak pernah diopname sama sekali, nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah dirawat kecuali pas cuci darah itu ya, 3 hari itu. Ini keberuntungan karena kemurahan Tuhan, tapi kita dituntut untuk menjaga diri kita. Bagaimana pola makan detailnya? Nanti bisa saya bagi sih. Tapi sebenarnya yang paling penting syaratnya. 1, sarapan pagi, makan siang, makan malam, gak usah nambah-nambah. Perut kita ini sudah nanti terbiasa kalau kita makannya diatur. 300 gram, 300 gram, 300 gram. Proteinnya dalam sehari kira-kira 50 sampai 100 gram tergantung berat badanmu. Bisa dihitung. Enggak ngemil, enggak makan ngemil. Kalau ingin somai, bakso atau empek-empek, dia harus dimasukkan di dalam program makan pagi atau siang atau malam. Jangan tambahan pada saat jam 3 atau berapa. Jangan. Enggak ada makan tambahan setelah itu. Ya. Karena itu akan meracuni. Prinsipnya, jangan mengotori tubuhmu karena sulit dibersihkan. Sulit. Bahkan orang sehat yang ginjalnya bekerja 24 jam sehari kali 7 seminggu, makanya pun harus diatur. Lah kita yang cuma 10 jam dalam seminggu, gimana? Gak bisa bersih. Tidak bisa. Apalagi banyak teman-teman yang harinya cuma 4 jam. Udah 4 jam, itunya juga kecil. Apa? Tabungnya tidak memenuhi. Kalian akan sakit-sakitan, akan kekurangan HP, akan badannya nggak nyaman dan seterusnya. Ini dulu PR-nya. Semangat hidup, semangat terus berjuang, semangat terus maju, dan makan tetap diatur 3 kali. Ya, saya akan lanjutkan. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Jadi ini penting ya, penting buat kita semua. Ingat, cuci darah HD itu hanya menggantikan 2 fungsi ginjal kita, yaitu membuang sisa racun ampas metabolisme, unsur-unsur yang tidak terpakai, dan satu lagi
menyeimbangkan cairan tubuh kita, membuang cairan. Hanya itu. 2 kali seminggu, dan itu tidak sempurna. Ingat, tidak sempurna. Masih banyak cairan yang tertinggal di tubuh kita. Kadang jadi asites, ya, egusi pleura, bengkak, dan pembuangan racun juga belum tentu sempurna. Kadang jadi urem, jadi masalah kesehatan yang lain. Ya. Hanya 2 fungsi itu yang tidak sempurna. Itu sebabnya kendalikan itu. Usahakan cuci darahnya bagus. Masih ada beberapa fungsi yang lain mengenai bagaimana mengatur keseimbangan fosfor dan kalsium, bagaimana mengatur keseimbangan garam elektrolit yang lain, kalsium, kalium, ya, bagaimana albuminnya harus terjaga. Banyak. Ini juga akan kita bahas. Akan saya bagikan pengalaman-pengalaman saya. Belum lagi menjaga si minum, ya. Banyak. Ya, ikuti terus. Salam sehat. Sebab kau yang terindah melukis hidup